tuh gara-gara ya alat ini nih genteng tetangga tuh pada rontok semua. Loh, memangnya bisa ini ngerontokin sekecil ini? Kalau nggak percaya, coba kita langsung ke lokasi, saya buktiin. Nanti pada rontok semua genteng tetangga. Oke, di video kali ini saya akan membahas ya gimana sih cara pasang kit subwoofer itu ke speaker aktif. Nah, kenapa kok dipasang kit subwoofer? Ya sebenarnya kit speaker aktif ini ya itu ada juga yang tidak dilengkapi dengan suara subwoofer, jadi dia cuma ada bass. Contohnya kit seperti ini ya. Nah di sini bassnya ini cenderung frekuensinya memang tidak seperti subwoofer. Nah tidak bisa menggelegar gitu ya, tidak bisa nada rendahnya tuh bergetar. Nah sebenarnya apakah speakernya juga harus pakai subwoofer? Tidak usah juga tidak apa-apa, tapi lebih bagus kita pakai speaker subwoofer. Nah dimana kit ini bisa menghasilkan suaranya menggelegar? Coba nanti akan saya share ya cara memasang filter subwoofer ini ke speaker aktif. Nah ini harganya cuman 15.000 perak, tapi sudah bisa menghasilkan suara yang begitu dahsyat ya. Bisa dibilang genteng-genteng tetangga itu tadi pada rontok semua. Nah untuk teorinya, cara pasangnya adalah sebagai berikut. Kit ini memang yang saya recommended ya, itu JM1974, jadi non CT. Ini pakai 12 volt biasa, plus minus ya, ini ada plus ada minus 12 volt. Nah itu caranya adalah seperti ini ada 1 2 3 4 5 6 ya dari atas. Nah itu innya dari kit ini, kit JM ini. Kemudian ini inputnya 2 ya, biasanya kita pakai yang pojok ini untuk rekomendasinya. Terus kemudian dia mempunyai satu daya atau tekanan power supply itu cuman plus dan minus, positif dan negatif, itu 12 volt. Nah 12 volt ini bisa kita gabung langsung ya pada kit ini. Nah ini nanti kita ambil dari sini itu sebesar 12 volt ya, dan juga nanti pakai IC regulator seperti ini bentuknya. Ini LM bisa, KIA bisa ya, tipenya 7812, ada 3 kaki ini. Jadi ini input tegangan ya dari elko, terus kemudian yang tengah ini adalah groundnya, terus yang ini adalah out. Ini nanti outnya jadi 12, jadi ini bisa 15, 18, 20 volt. Terus tegangan yang keluar tetap nanti di 12 volt, betul. Kemudian yang ini adalah ground, ini sambung juga dengan minus ya, dari minus satu daya. Terus kemudian ini adalah outnya. Nah cara pasangnya gimana? Nah, cara pasangnya adalah di paralel antara kit ini, kit filter subwoofer dengan speaker aktifnya. Paralel itu maksudnya apa? Paralel itu ya dijajar, misalkan in dapat in, out dapat out. Kalau seri itu in dapat out, out dapat in. Nah itu. Nah ini innya dari kit ini ya, akan kita sambungkan ke L out. L out mana? Misalkan kita pakai USB Bluetooth ya, playernya ini. Nah di sini nanti ada tulisan L out ya, LO itu L out. Nah di sini di deretan ini pasti ada untuk kit-kit ya, semacam itu pasti ada. Kita ambil innya itu nanti disambungkan ke L out. Sedangkan untuk ground ini karena sudah sambung dengan negatifnya kit ya, jadi kita mengandalkan
satu aja. Jadi di sini nanti ada 4 kabel, in 1, plus 1, minus 1, dan juga out. Jadi groundnya tidak usah kita sambung lagi, nggak apa-apa. Yang outnya itu lari kemana? Outnya ini akan lari ke kit volume atau potensio volume speaker aktif kaki tengah. Nah, kita cari ini ya, ini ada volume, kita balik. Nah, di situ akan ada 3 kaki ya, 3 kaki, kita ambil yang tengah, nanti itu sebagai outnya dari filter subwoofer. 1 2 3. Nah, ini nanti diambil di kaki tengahnya kayak semacam ini ya. 1 2 3 kaki potensio ini akan kita ambil di tengahnya sebagai out, itu di volume daripada speaker aktifnya. Terus kemudian kita tambahin apa aja, biasanya kan ada yang takut nanti campur suaranya ada noise bagaimana. Kalau kit ini kita tidak usah menambahkan komponen ya, jadi kalau di out ini juga sudah ada R nya, terus kemudian di in ini juga sudah ada ya. Nah, ini juga sudah ada, jadi kita tidak perlu menambahkan komponen lagi. Terus pengaruhnya ada apa enggak ya? Sebenarnya kalau sudah dipasang R ini ya sebagai pemisah frekuensi, itu tidak akan campur suaranya, jadi dia akan meloskan tetap di nada rendah. Terus hasilnya gimana? Untuk hasilnya GM1974 ini sudah saya rekomendasi ya, sudah saya coba untuk beberapa speaker aktif, itu hasilnya sangat bagus. Tapi dengan catatan apa? Nah, kita kalau mau mendapatkan yang smooth ini harus diganti dengan berapa ini, 50k harus diganti dengan 100. Ini sudah saya ganti 100 ya, jadi biar smooth atau biar halus waktu kita menaikkan frekuensinya. Itu tujuannya, cuman modifikasi ini aja. Tadinya ini 50k, saya ganti dengan 100k. Oke, tidak berlama-lama lagi, tapi kita akan ngopi dulu sebelum melanjutkan. Habis ternyata. Oke, ini kabelnya sudah kita siapkan, jadi nanti itu ada 4 kabel ya. Ini saya pakai kabel scarem aja, jadi ini ada 3 kabel. Itu ini saya pakai untuk ground atau negatif, ini saya pakai untuk 12 volt DC nya tadi ya, positif. Terus kemudian yang merah ini saya pakai untuk outputnya, sedangkan satu lagi ini juga kabel saya scarem ya, kan saya pakai untuk input. Oke, kita langsung praktek aja ya. Kita pasang kabel satu daya, ini ada DC plus DC minus ya. Kita solder dulu. Nah, seperti ini. Yang plus juga kita solder, positif ya, positif 12. Coba saya zoom dulu ya. Nah, seperti ini catur dayanya. Terus kemudian ini adalah output, kita arahkan ke pojok ini untuk penyolderannya. Itu recommended ya, udah. Kita butuh 1 kabel ini untuk out, jadi kaki yang ini udah, pojok ini in. Nah, di pojok ini. Terus untuk groundnya nanti tidak usah dipasang karena di catur daya itu sudah ada minusnya yang tergabung ya. Tidak perlu. Oke, sudah selesai, tinggal kita kitnya ya, kit dari speaker aktif pakai AC, ini DC ya, 12 volt, ini AC juga bisa. Kita cari elko 1000 mikrofarad ya, 25 sampai 50 volt. Nah, untuk elko ini ada tanda minus, biasanya ada garis-garisnya, dan plusnya. Kalau minus tuh biasanya ada tanda garis-garisnya ya. So, kalau enggak kita lacak aja ini ground, biasanya gini, ini ground, ini berarti yang negatif ya, ini yang positif. Oke,
kita coba ambilkan dari sini itu untuk satu dayanya, atau kalau enggak kita tes aja dulu ya, kita apo cari groundnya, yang satunya pasti adalah positif karena kit ini itu mintanya 12 volt, plus minusnya ini minta 12 volt, jadi harus pakai 7812. Nah seperti ini akan kita pasang, jadi kaki ini ke input positifnya dari elko, terus kemudian ini di ground ya. Nah ini outnya nanti yang 12, ini groundnya ini kita sambung, kita solder, terus ini adalah positif ya. Nah pemasangannya seperti ini. Nah ini berarti kabelnya tinggal pasang plus dan minusnya ini ya, kita ke ground dulu ya, kaki kena ground, kita sambungin ini ke kaki outnya IC regulator 7812. Kita mendapatkan satu daya ya, ini besar 12 volt. Kabel merah ini adalah out ya, out dari CM 1974. Nah sekarang out ini akan kita sambung ke kaki tengah dari ini volume itu di kaki tengahnya, inputnya itu ke LO, ada RO, kita coba ke LO aja, left out ya, itu dari outnya ini Bluetooth player ini ya. Oke, ringkasnya begini. Ini satu daya 12 volt, kita ambilin dari sini, kita pasang lem tadi 7812, terus kemudian outnya itu kita sambungin ke potensio dari superlatif, itu pin yang tengah ya, itu pin tengah. Terus kemudian in dari kit filter ini kita sambungin ke LO atau outnya dari Bluetooth player ini ya, itu LO itu carinya di sini, itu pasti ada di kit ya, LO RO itu pasti ada, L out ya, ini larinya ke sini. Jadi itu aja. Terus kemudian tidak ada tambahan lain ya, tidak ada tambahan komponen lain. Terus waktunya untuk kita coba.